Salam Mangrover. Salam Mangrover. Halo, selamat pagi Mas Yanuar Yoga Pradana dalam Bincang Alumni edisi Bincang Profesi ya Mas. Gimana kabarnya Mas Yoga pagi Siap. hari ini? Alhamdulillah baik Mas Paspa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah Iya. pagi-pagi udah dapet kesempatan nih ngobrol sama salah satu alumni yang luar biasa, Mas Yoga. Dulu di mana Mas? Di Undip angkatan berapa Mas dulu? 2009, Kelautan Undip 2009. 2009. 2009. Heeh. Ya, senior saya jauh gitu, Mas. Senior jauh ya kita ya. Senior jauh, Mas. Mas Yogi lagi di mana nih, Mas, sekarang? Di rumah ini, di rumah sekarang. Di Di Banyuwangi, Banyuwangi. di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Iya. Ya, Mas. Ngomong-ngomong, ini kan teman-teman itu kemarin Hmm. banyak nitip, Mas, sebenarnya sebelum sebelum apa namanya kita sempet bincang hari ini tuh teman-teman nitip banyak. Coba nanti Oh. diulik Mas Yoga itu. Mas Yoga itu eh, eh. karirnya tuh loh luar biasa sekali tuh, ceritanya gimana tuh. Nanti suruh cerita banyak Mas Yoga di situ. Wah, Itu ini Mas, teman-teman tuh pesan banyak ke saya nitip pesan itu. Tolong nanti Mas Yoga diulik. Sekarang ini diulik-ulik Mas, ya. sekarang Mas Yoga Ya, kalau boleh tahu ya, sekarang kerja di mana Mas? saat ini Teman-teman aku pengen aktif tahu di nih. Hmm, hmm. Saat ini aku aktif di ini ya, di PT Kalimantan Energi Lestari. Itu perusahaan batubara, coal company ya. Produsen batubara lah ya di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Setnya di Kalimantan Selatan, kalau kantor utama di Menara Prima Mega Kuningan Jakarta, Jakarta Selatan. Itu di Di bidang HSE. di bidang HSE. Itu Iya, di dari kapan Departemen Mas HSE. itu sejak kapan Mas di Kalimantan Selatan Mas Yoga mulai HSE? In charge atau pindah ke Kalimantan Selatannya baru tahun ini, awal tahun ini, Tahun 2021 gitu. Jadi 2021. ini tempat baru sih. Iya, Oh, baru baru tahun 2021. ini berarti ya. Baru tahun ini kalau untuk yang di Kalsel ini, di Kalimantan Selatan ini. Tapi ya sebenarnya hampir sama aja sih antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan secara secara komunitasnya, secara orang-orangnya lah ya. Hampir sama-sama aja. Karakter ataupun komposisi suku bangsa Indonesia itu Hmm. ada hampir sama semuanya kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya sama kayak kita kuliah dulu di Undip. Oke. Banyak dari berbagai jenis suku yang ada di Indonesia ngumpul di sini kerja di tambang kayak gitu. Kalau yang di sorry yang kalau di Kalimantan Timur itu dulu tambang Mm-mm. batubara juga Mas berarti. Satu perusahaan atau beda ya? Tambang batubara juga, cuman posisinya dulu di perusahaan jasa pertambangan. Nah, kalau sekarang di perusahaan pertambangan gitu. Jadi ada Hmm. bedanya sih. Bedanya jasa Oh iya. pertambangan sama tambang. Hmm. Bedanya ya kalau jasa pertambangan itu perusahaan jasa di mana dia eh, pekerjaannya itu melayani pekerjaan-pekerjaan dari perusahaan pertambangannya gitu. Jadi ibaratnya kayak perusahaan yang dibangun teman-teman alumni Kesemat ya, CV Kemangi. CV Kemangi itu kan perusahaan jasa ya, jasa konsultasi untuk eh, perencanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi ataupun konservasi mangrove kayak gitu. Nah, kalau perusahaan jasa ini dia perusahaan yang memang kerjanya itu mengerjakan eh, pekerjaan-pekerjaan penambangan yang diminta oleh perusahaan pertambangannya. Jadi si perusahaan pertambangan itu punya lahan yang disebut IUP, yang disebut WIUP ya, wilayah izin usaha pertambangan. Nah,
perusahaan jasa ini yang nambang, mulai dari land clearing, blasting, OB removal, sampai coal getting, pengambilan batu bara, ataupun kalau mineral ya berarti pengambilan mineral, sampai dibawa ke area pengolahan batu bara, kemudian dibawa lagi ke area pelabuhan untuk transhipment, seperti itu jadinya. Wis. Jadi si perusahaan apa namanya? Si perusahaan pertambangannya ini dia selaku yang punya lahan minta bantu ke perusahaan jasa ini yang nambang, kemudian bahan tambangnya ini diolah oleh perusahaan pertambangan, dibentuk untuk menjadi produk yang diminta oleh buyernya atau pembelinya, Iya. kemudian diserahkan lagi ke perusahaan. Oh, ternyata memang beda ya ternyata antara jasa sama yang punya tambang gitu ya, Mas. Terus Iya, ngomong-ngomong tadi beda. kan, oh iya, iya. Ngomong-ngomong soal ini ya, mungkin nanti kan kita banyaknya ngulik di, ini kan bincang alumni yang edisi profesi. Nanti kita banyak ngulik tentang bagaimana Mas juga sampai hari ini bisa ada di tambang batubara, kemudian cerita Hmm, setelah Mas juga lulus itu seperti apa, seperti itu. ya, Dulu lulus siap. sarjana kelautan itu sempat Hmm, nganggur ya Mas? Apa langsung enggak, kerja? langsung kerja. Langsung Sebelum kerja? wisuda, sebelum wisuda udah keterima kerja sih dulu. Wis. Sebelum wisuda dulu. Di mana Mas ya udah tahu Mas dulu? Tuh semester 8 gitu. Dulu itu semester enggak, masuk semester 10. Iya. Wisuda itu di wisuda itu di semester 10 apa? Iya, semester 10 wisuda itu. Tapi memang nggak bisa wisuda di semester 9 waktu itu karena ada administrasi yang belum diselesaikan ya. Kayak gitu. Dulu pertama kerja, dulu setelah wisuda Undip itu kan terbagi 3 hari ya dalam satu Mhm. periode, satu tahun itu kan Undip itu kan ada 3 kadang 4 kali wisuda. Aku wisuda di bulan Januari 2015. Sedangkan aku lulus di Desember 2014. 14. Aku sidang skripsi itu di eh, September 2014, sama 5 tahun persis aku ini masuk Undip itu, sidang skripsiku itu Hmm. 5 5 tahun persis sekolah di Undip gitu. Nah, dapat setelah wisuda hari pertama kedua, kalau nggak salah wisuda di hari kedua. Nah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ini aku berangkat kerja ke Bekasi waktu itu. Jadi langsung boyongan dari Semarang, sepeda motorku, pakaian, buku-buku aku bawa ke Bekasi waktu itu. Aku Edukasi. paketin pakai Rosalia Indah. Iya, kayak gitu. Wis. Dulu pindah ke Bekasi, perusahaan jasa oil and gas dulu. Itu baru lulus sidang Mas. Enggak, udah wisuda itu. Belum. Udah wisuda ya. Oh, langsung Udah ke. wisuda ke Bekasi. Perusahaan jasa oil and gas, PT Rama Karunia Energi, perusahaan lokal sih, lokal lokal Jabodetabek, Jadi kantornya di nggak sempat. Bintaro. Hmm? Jadi nggak sempat apa masuk nganggur-nganggur dulu, masukin CV, masukin form, nggak sempet ngerasain itu Mas. Habis saja. Oh, enggak, aku masukin CV itu sebelum wisuda. Jadi aku masukin CV itu pakai pakai surat lamaran kerja itu, enggak nunggu SKL atau ijazah sih. SKL kayaknya udah dapet waktu yudisium di bulan Desember. Transkrip nilai kayaknya ya di bulan Bismillah. Desember saat yudisium, ngelamar ngelamar di job street, ikut-ikut job fair di Jogja, di Semarang, kayak gitu dulu Terus dapatnya jadinya. alhamdulillah di Bekasi ya. Itu HSE juga Di Mas berarti ya. Bekasi langsung HSE, HSE.
waktu Langsung itu. HSE ya. Heeh. Jadi nggak ngerasain kerja sama sekali di bidang kelautan ya. Ya ngerasain ngerasain di bidang kelautan ya ini waktu waktu PKL atau kuliah praktek ya di ini di Gimana Mas? Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah 1 di Denpasar. Ngurus Tahura ya? Iya, iya, iya. Tahura Ngurah Rai Bali, Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Di sana dulu. Itu juga saya cantumkan di kurikulum vitae sampai hari ini. Ya itu yang saya kerja praktek tapi ya di bidang kelautan ya itu sih. Mas, ini aku penasaran sih Mas, karena Mm-mm. eh, Mas Januar Yoga ini dengar-dengar ini kan cukup terkenal ya di Kelautan Undip nih sebagai salah satu. Wajare sopo iki? Loh bener Mas, sebagai salah satu atau pendiri dari komunitas HSE Kelautan ya, HSE Kelautan. Bener Mas itu? Ya, itu kita saya dan teman saya dirikan 2015 waktu pertama kerja Loh. dulu. 2015 Untuk di kerja dulu Bekasi. baru mendirikan ya? Kerja dulu baru Iya, mendirikan. iya, isinya alumni-alumni semua dulu. Kalau saat ini kan sudah ada versi mahasiswa nih di kampus. Hmm. Itu ceritanya Hmm, gimana Mas yang kok saat ini akhirnya dibina Prof Denny. Oh, ceritanya yang alumni ya. yang HSE itu HSE Kelautan Undip? Ah, ah. Jadi waktu itu 2015 ceritanya aku sama temanku anak oceanografi 2009 namanya Dian Dian Ramdhani. Manggilnya kita Dian, anak OC. Kalau aku kan kelautan ya dulu kelasnya, jurusannya. Nah, aku sama Dian ini kalau aku ngantornya di Bekasi, Dian ngantornya di Jakarta, di Cilandak. Kita sama-sama kerja di perusahaan jasa oil and gas. Bidangnya sama, service cementing sama acidizing untuk sumur minyak dan gas bumi kayak gitu. Jadi klop kayaknya kalau waktu itu kita komunikasi-komunikasi tentang bisnis proses perusahaan itu klop dulu aku sama Dian. Nah, setelah itu komunikasi-komunikasi soal profesi kita, gimana kalau kita bentuk aja komunitas HSI Kelautan Undip yok gitu. Si Diannya apa namanya nyeletuk omongan seperti itu. Pakainya BB BBM, dulu kan BBM, BBM. gitu. BBM dulu, BlackBerry Messenger. Habis kita bentuk, wah antusiasnya banyak, antusiasnya bagus ini dari alumni. Banyak yang join gitu. Sampai overload, kita pindah ke WA gitu. Kita pindah ke WA sampai WA itu waktu itu pertengahan 2015 kayaknya full. Kan nggak sampai 257 peserta. Kita bagi dua grup. Kita bagi dua grup, habis itu WA nambah kuota, kita jadikan satu lagi. Grup yang satunya lagi itu dipakai grup Kekal Undip grup 2 kalau nggak salah. Sama almarhum Mas Ciput itu yang gunakan. Jadi bermanfaat lah ya, mecah grup jadiin satu grup lagi, tapi grup yang pecah tadi dijadiin tapi grup yang satunya lagi dijadikan grup Kekal Undip, keluarga alumni Kelautan Undip yang kedua, grup 2 gitu. Grup satunya udah ada gitu. Jadi ya awalnya ya kita ngumpulin alumni-alumni kita mulai 2009 dulu, 2008, 2007, 2006 sampai ketemu alumni 91, alumni 8 89, 88 kayak gitu, 87 yang bergerak di bidang safety dan enviro. Kita banyak kenal, ketemu-ketemu dan kenal-kenal dengan senior-senior yang hebat-hebat seperti Mas Gesang Setiadi, adik-adik kelasnya Mas Gesang juga yang jadi superintendennya Mas Gesang di Freeport untuk superintenden Enviro, kenal sama Mas Santoso yang jadi HSE Manager Mandala Energy, banyaklah menyenangkan lah intinya kalau Wis. apa waktu itu dan sampai hari ini ya kita berjejaring bersilaturahmi di grup itu gitu, banyak manfaatnya Oke, intinya. oke. Berarti awalnya memang muncul dari ya pengen bikin ini ya, pengen bikin koneksi ya antara teman-teman yang memang setelah lulus itu Iya, kerja di bidang yang sama ya Mas. Awalnya itu ya.
Itu Terus aja, awalnya itu aja. terus ternyata sampai hari ini HSE Kelautan Undip ini malah berkembang juga di kampus sampai tadi dapat pembimbing Pak Profesor Denny ya. Iya, itu dulu dibantu sama teman kita juga, Mas Gempar ya, yang alumni Kesemat juga, Mas Kesemat, Gempar, angkatan Kesemat. eh, Sonar itu ya, Mas. angkatan ya, angkatan 2010. Mas Gempar itu main ke kampus, ngenalin komunitas ini, komunitas HSI Kelautan Undip ini, kemudian direspon baik sama teman-teman di kampus, teman-teman mahasiswa, kemudian dibentuk UKK, suatu UKK, apa namanya, komunitas ya, seperti itu. Dibentuk suatu komunitas, mereka mencari ini pembimbing untuk tujuannya nanti agar legal ya, agar legal menjadi UKK di kampus, kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini jalan ya kegiatan mereka gitu, untuk kegiatan-kegiatan positif lah ya di kampus sebagai kegiatan mahasiswa. Oke, iya Mas. Luar biasa banget ini komunitas dari HSE. Tapi sebelum masuk jauh ke HSE itu, sebenarnya aku mau tanya sih Mas, kalau misalkan Ya, eh, kerjanya HSE itu sebenarnya gimana sih Mas, gambaran besarnya itu apa yang dilakukan setiap hari gitu. Kadang kan orang nggak tahu nih Mas, kalau iya, jadi HSE di suatu perusahaan tuh ngapain gitu. iya, Oh, dan ini iya. Mas, dan sebelum itu Heeh. kenapa kok Mas Yoga ini lulus memutuskan untuk ke HSE, padahal di Undip itu dulu belum ada komunitas HSE kayak sekarang ya. Iya, iya. Iya, jadi kalau pertanyaan pertama ya, yang tentang pekerjaan Kerja. HSE itu apa sih gitu ya, yang pertama ya. Mm-mm. Nah, itu banyak banyak tingkatan ya, mulai dari HSE officer, HSE superintendent. Intinya sih kita untuk health dan safety ya. Nah, untuk health dan safety ini kita memastikan eh, perusahaan atau memastikan karyawan yang bekerja di perusahaan itu untuk bisa bekerja sehat dan selamat. Tentunya dengan kerja yang sehat dan selamat itu seperti apa gitu. Otomatis kan harus dibuatkan planning, dibuatkan program dan diukur program tersebut untuk ketercapaiannya, performance-nya seperti apa, efektif atau tidak, hasilnya apa, yang kita tuju itu apa. Gitu. Misalkan yang kita tuju zero accident, tidak ada kecelakaan kerja, zero fatality, tidak ada kecelakaan kerja yang berakibat mati, atau zero LTI, lost time injury, tidak ada kecelakaan kerja yang berat yang terjadi di tempat kerja kita gitu. Untuk health misalkan, untuk health ya, zero covid misalkan, yang terbaru ya, yang lagi hits ya, zero covid, atau zero AIDS, HIV atau AIDS. Nah, zero narkoba, narkotika. Nah, seperti itu. Itu untuk health. Intinya hampir sama sih ya. Kita monitoring, memanage keselamatan dan kesehatan kerja. Dari mana kita bikin planning program dan juga cara mengukurnya program-program tersebut, dan juga untuk apa programnya diukur ketercapaiannya gitu. Nah, kita bikin planning atau programnya dari regulasi-regulasi pemerintah di Indonesia yang sudah diregulasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, khususnya untuk di pertambangan, ataupun regulasi dari SKK Migas kalau untuk perusahaan oil and gas gitu. Nah, untuk Enviro itu sendiri itu berbeda ya, lingkungan ya. Namun konsepnya sama. Kita mencegah terjadinya suatu suatu kecelakaan kerja kalau di safety ataupun di health. Kalau Enviro ini kita mencegah suatu terjadinya, salah satunya mencegah terjadinya suatu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas kerja perusahaan, misalkan pencemaran dari limbah cair perusahaan, limbah B3 dari perusahaan, kayak gitu. Ataupun ada upaya-upaya untuk lindung lingkungan dari aktivitas perusahaan, misalkan penanaman ulang
Contohnya di area, contohnya di industri pertambangan, tugas dari tim Enviro itu melakukan kegiatan reklamasi, ya, reklamasi di area pasca tambang, ya, area pasca tambang, ataupun juga seperti teman-teman yang itu kerja di Freeport ya, seperti Mas Adit Kesemat, alumni Kesemat, dan juga Mas Gesang dan kawan-kawan itu concern untuk eh, kegiatan Enviro itu di area mangrove ya, daerah aliran sungai yang itu ada mangrove-nya, karena ada aktivitas kegiatan kegiatan pembuangan limbah atau rilis rilis limbah ke daerah tersebut, misalkan seperti itu. Ataupun juga seperti teman-teman kita, Mas Junika yang angkatan Biro, yang angkatan 2012 atau 2011, itu Junika dan kawan-kawan, dan juga ada Mas Aji 2005 yang mereka kerja di bagian Enviro PT Harita Nikel ya, di Pulau Obi. Mereka concern ke terumbu karang gitu, karena memang ada aktivitas pembuangan tailing limbah ya, sepertinya di area palung laut ya, seperti halnya yang sudah pasti saya tahu di PT Aman Mineral Nusa Tenggara ya, pembuangan limbah ke palung laut kayak gitu. Jadi ada eh, kegiatan orang Enviro itu replantasi terumbu karang, ataupun kegiatan kegiatan konservasi terumbu karang kayak gitu. Jadi Enviro di Harita, Enviro di Aman Mineral atau AMNT itu ngambil dari teman-teman kelautan gitu. Harita itu kebanyakan saat ini kelautan Undip yang di OB. Kalau yang AMNT yang saya tahu sih kelautan IPB sama biologi ITB. Itu yang saya tahu beberapa kayak gitu. Ya semoga itu nanti Itu bisa dicontoh untuk perusahaan-perusahaan lain ya, agar banyak membuka lowongan kerja untuk sarjana kelautan gitu. oke. Bener Kayak gitu banget ya. Mas. Ini kalau Kayak gitu. Mas Yoga kan istilahnya pionirnya juga ya di HSE di Undip nih. Jadi teman-teman ini sebenarnya terbuka Mas pikirannya lebih jauh. Mungkin untuk saat ini teman-teman bisa bilang setelah ini mau kemana ya? Mau kerja di perusahaan tambang atau mau di Enviro tadi. Hmm. Itu lebih ada pandangan Mas. Hmm. Ini ya berkat salah satunya jasanya Mas Yoga ini buat teman-teman adik-adik kelautan ini. Gitu Mas. Iya. Sebenarnya sih kalau ngomong pionir sih saya cuman cuman membentuk jaringan aja ya, membantu membantu apa? eh Bikin WhatsApp aja sih sebenarnya, bikin WhatsApp grup aja sih sebenarnya. Kalau pionir itu kalau di bidang HSE ya tadi-tadi itu yang angkatan 91, angkatan 89 kayak Mbak Johana yang dulu di Aman Mineral, sekarang di Mbak Johana itu dulu di Aman Mineral, sorry, Mbak Johana itu dulu Enviro di Newmont, pindah ke ConocoPhillips, terus sekarang pindah ke Merdeka Mining Service. Itu barengannya Mas Gesang Setiadi yang saat ini Mas Gesangnya di Freeport Enviro, Departemen Enviro. Nah, kemudian ada juga yang hebat lagi, Mas Santoso, yang komitmen terus-menerus mulai dari lulus kuliah sampai hari ini di perusahaan migas. Di PNG itu bidang ya Mas? HSE juga dia. PNG. Iya, PNG. iya. Mas Santoso angkatan 99, Mas Santoso. Gitu jadinya. Oke Mas. Mas juga. Ini kan Hmm. sebelum ini tuh aku sempat ngulik ini kan, ngulik profilnya Mas Yoga di LinkedIn kan. Terus beberapa aku lihat Nah, Mas Yoga ini salah satu pembentuk lagi untuk komunitas ASE di Ikatan Alumni Undip ya. Ini yang satu Undip ya Mas, yang bukan cuma di kelautan itu apa juga Mas? yang Kalau mana boleh itu? tahu. Yang komunitas ASE IK Undip itu kalau nggak salah. Oh iya, iya. Nah, kalau itu dulu idenya dengan Mas Wari dulu. Mas Wari itu, Wari Giatno itu alumni Kelautan Undip angkatan 98 yang saat ini dia kerja sebagai HSE engineer di Chevron ya, di Minas Sumatera, di Chevron. Nah, itu senior keren juga itu. Dulu sebelum sebelum kerja apa namanya di perusahaan-perusahaan
migas di Indonesia dulunya kerjanya dia di Timur Tengah dulu. Terus pulang ke Indonesia kerja di perusahaan migas. Nah, Mas Wari punya ide nih, yuk gimana kalau kita bikin anu aja, eh, komunitas atau jejaring alumni IKA Undip yang itu alumninya yang itu isinya seluruh Undip gitu. Wah, boleh juga, Mas. Tapi besok aja lah ya. Aku bikinin grupnya. Nah, habis itu nggak usah sekarang aja. Habis itu dia bentuk grupnya. Setelah itu aku suruh ngisi isinya. Aku disuruh nyari nyari orangnya. Siapa ini yang dicari? Yang mana ini orangnya yang mau dimasukin, Mas? Ya itu, konco-koncomu, anak-anak FKM Undip atau yang mana lagi lah. Ya, habis itu oke lah, kita udah dibentuk sama dia. Habis itu aku dijadikan admin, aku ngisi, Mas Wari juga ngisi, teman-temannya Mas Wari yang anak-anak alumni-alumni teknik mesin kayak gitu-gitu diisi. Kemudian jadinya di situ apa namanya? Kita saling cari gitu, aku dan Mas Wari waktu itu dan yang lainnya juga gitu. Saling cari. Jadi awalnya anak komunitas saya Kelautan Undip yang masuk di situ. Setelah itu teman-temanku yang dari FKM aku masukin. Habis itu aku nyari-nyari alumni Undip itu dari LinkedIn. Alumni Undip yang kerja sebagai HSE. Apa aja yang dari LinkedIn aku japri, aku inbox di LinkedIn, nomornya berapa, aku ajak kenalan, aku invite di grup. Ceritanya Gila. seperti itu. Kayak gitu dulu, ceritanya seperti itu. Ya akhirnya ya ketemu ketemu ini, ketemu apa namanya, orang-orang keren-keren juga di situ. Ada yang kerjanya ada yang teknik mesin angkatan 9 atau 89 sebagai HSE di PT KAI. Ada yang ketemu juga di Bekasi waktu aku kerja itu, ketemu di Bekasi Mas Indra angkatan 2002 atau 2004 Teknik Kimia Undip, HSE Manager Lins Logistik kayak gitu. Banyak lah ketemu-ketemu gitu, yang banyak ya ketemu yang ketemu di LinkedIn itu tadi. Nyari orang di LinkedIn alumni Undip yang kerja HSE, japri satu-satu, masukin ke grup, terus bilangin ke dia kalau ada lagi temennya yang mau masuk, ini link grupnya kayak gitu. Jadi ketemu itu anak ekonomi yang kerja HSE, ekonomi Undip, anak sastra Jepang Undip yang kerja HSE, anak fisik Undip yang kerja HSE di Petrosi, perusahaan tambang juga waktu itu, anak hukum yang kerja HSE, anak teknik elektro, teknik sipil, terus teknik mesin, teknik perkapalan, Mas Cipto itu teknik perkapalan 2000 berapa, Mas Cipto itu kerja HSE, invest semua. Ada anak peternakan juga, kayak gitu. Jadi eh, menambah kasanah pertemanan lah ya untuk alumni IKA Undip yang notabene kita satu profesi gitu. Jadi lebih menambah banyak wawasan, silaturahmi, memperkuat jaringan alumni kayak gitu jadinya. Ya bagus juga sih impact-nya gitu dari ide yang tadinya itu nekat aja gitu. Tapi ya sudah bisa kita rasakan hasilnya gitu loh. Buahnya itu sudah ada. Kita jadi banyak relasi kayak gitu. Nyari kerja, nyari informasi, materi, materi-materi safety, materi-materi lingkungan lebih gampang jadinya. Kayak gitu. Saling sharing aja ya di dalam grup itu antara Mm-mm. mau backgroundnya fisik mau backgroundnya apapun tapi udah satu profesi ya saling saling bantu ya mas istilahnya gitu ya. Iya, kayak gitu. Enak jadinya. Bisa janjian ketemuan di mana gitu. Oh, ternyata kantor kita tuh satu gedung. Nah, kayak gitu juga ada. Iya, di Cilandak kan kantor kita satu gedung. Kantor kita ternyata satu deret aja di Jalan Raya Cilandak, kita nanti ketemuan kayak gitu. Itu Wih, ada yang seru seperti itu. Seru seru jadinya. seru seru seru. Apalagi satu profesi kan. Kayak gitu jadinya. Oke mas Yoga, mas Yoga ini Mm-mm. kalau sekarang aku panggil namanya mas Yoga Yanuar Yoga Pradana itu kurang oke mas karena sekarang tuh ada gelar di depannya lagi ya Insinyur Yanuar Yoga Pradana. Gila ini. Baru tahun 2021 ya Mas dapat gelar profesi insinyur ya pada akhirnya. Itu ceritanya gimana Mas? Ya, ceritanya itu sebenarnya pengen kuliah itu sejak 2018. Pengen kuliah profesi insinyurnya.
Jadi dulu itu eh, waktu apa ya? Waktu kerja di Bekasi kayaknya itu dikasih tahu ngobrol-ngobrol ya sama almarhum Mas Ciput ya. Itu eh, dulu gelar kelautan Undip itu insinyur gitu. Sama dengan orang-orang peternakan, orang-orang perikanan, orang-orang teknik gitu kan. Sama kayak Pak Pak Munasik Kamu dosen asik kita ya? kan insinyur Lautan itu. angkatan Hmm. pertama. Di sini. Nah, kalau kelautan angkatan pertama kan insinyur. Sama dosen-dosen yang lainnya juga sih, kayak Bu Widi, dosen wali saya itu Bu Widi. Itu dia dari kelautan apa? Beliau itu dari kelautan IPB dulu, S1-nya. Itu juga insinyur. Orang-orang perikanan juga gitu yang jadi dosen kita kayak almarhum Profesor Johannes Huta Barat itu juga profesor doktor Insinyur. insinyur dia. Hmm. Waktu itu perikanan masih sama peternakan. Sama Iya, kayak iya. Oh, Prof Zenuri. Nah, oh iya. kalau kata Mas kalau kata Mas Ciput, insinyur ini sekarang udah ada programnya sendiri. Dia profesi gitu sekarang. Nanti nanti akan ada kuliahnya gitu. Nah, dia bilangnya 2015 itu. Nanti akan ada kuliahnya gitu. Nah, itu diatur oleh Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014 yang diteken oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY kayak kalau nggak salah itu 2014 itu Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014. Nah, 2017 kuliah insinyur itu baru ada di Indonesia, baru dibuka maksudnya. Yang ditunjuk oleh pemerintah itu 44 kampus. 44 kampus PTN dan PTS. Nah, tapi yang baru jalan 2017 itu baru sekitar 22 kampus kalau nggak salah, termasuk Undip. Angkatan pertama 2017 itu yang kuliah adalah dosennya sendiri. Gitu. Dosen yang mau ngajar PSPPI nanti. PSPPI itu program Profesi. pendidikan studi program profesi apa? PSPPI, program pendidikan profesi insinyur. PSPPI, program studi profesi pendidikan profesi insinyur. Ya, program studi pendidikan profesi Untuk insinyur PSPPI yang dikelola oleh Fakultas Teknik gitu. Nah, angkatan 2017 itu dosennya sendiri. Karena dosen yang ngajar PSPPI itu harus bergelar insinyur dari insinyur. apa namanya? Dari PSPPI itu tadi. Nggak boleh insinyur yang yang lulusan sarjana tadi nggak boleh. Jadi harus bergelar itu tadi, yang PSPPI. Meskipun dia udah punya gelar insinyur ini. Jadi harus sekolah di PSPPI dulu. Dan juga harus punya sertifikat IPM, IPM. Insinyur Profesional Madya. IPM itu dia harus punya sertifikat IPM juga untuk ngajar PSPPI. IPM itu Insinyur Profesional Madya, didapat dari LSKI PII, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. Panjang itu singkatannya. Kepanjangannya Oh ya, LSKI apal PII Mas. gitu. Apal Jadi dia banget. jadi dia harus punya dua item itu ya, gelar insinyur secara akademik dan juga gelar gelar non akademik dari sertifikasi IPM gitu. Nah, aku 2018 mau sekolah, mau insinyur, udah ngubungi Profesor Widayat, kaprodinya dari Teknik Kimia Undip yang saat ini menjabat sebagai kaprodi PSPPI di Undip. Singkat SPI. cerita nggak bisa lah, karena nggak bisa online dulu, belum ada Zoom dulu, belum Oh ya ada ya. apa Google Meet. Aku harus ke Semarang Kelas, harus gitu. kelas di Semarang ya. Iya, kayak gitu. Nah, pas kemarin 2020 ada COVID, ada teknologi secanggih ini, teknologi Zoom, Google Meet dan lain-lain, aku dapat kabar juga temanku di grup HSE itu nge-share sekolah profesi insinyur di Universitas Brawijaya Malang. Dia baru lulus dari situ. Loh, ini bisa online ini. Harusnya Undip juga bisa ini. Nah, habis itu aku ngubungi Prof. Hidayat. Ternyata nggak bisa. Ternyata udah ditutup UM Undip ini. Udah dapat 3 hari yang lalu gitu. Ya kan?
Nah, Lah, setelah itu, terus gimana, telat. Prof? Saya nggak dapat kabar ini, telat ini, Prof. Saya, Prof, mohon maaf, Prof. Ini gimana ini? Ya udah, kamu udah siap apa belum berkas-berkasnya, ijazah, KTP, kurikulum vitae, dan portofolio yang lainnya? Udah saya siapkan sejak 2018. Tak gituin. Oh ya sudah bikin bikin akun aja di website UM Undip. Ya kan UM Undipnya udah ditutup, Prof. Ya saya buka lagi. Wah keren ini yang punya Undip ini berarti. Ya kayak gitu ya. Itu eh, apa namanya suatu suatu jalan rezeki ya, suatu jalan rezeki kira-kira ya dari Tuhan ya, dari Allah yang apa yang maha besar ya. Dimana kalau kita punya kemauan, kita punya niat, pasti ada jalan kayak gitu. Itu seperti itu jadinya. Akhirnya Profesor Widayat itu membuka UM Undip lagi, gitu, membuka UM Undip lagi selama 5 hari. Sekalian teman-temanmu ajakin yang mau masuk kayak gitu untuk ikut seleksi kayak gitu. Dibuka lagi. Lolos nggak dia gitu masuk seleksi. Kamu juga lolos nggak nanti ayo tes. Padahal waktu itu pesertanya itu udah ada 130-an mahasiswa kayaknya. Karena itu ada ikatan dinas dari Kementerian PU, BBWS Balai Cimanuk, besar Balai Besar wilayah Wilayah Sungai sungai. Cimanuk, sama BBWS Nusa Tenggara, PT Adikarya, PT Waskita Karya, dan beberapa perusahaan yang lain. Jadi satu angkatan aku banyak banget waktu itu. Beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Nggak sebanyak itulah, gitu. Ya singkat cerita, kurang lebihnya ceritanya ceritanya seperti itu. Dan aku bisa masuk kelas RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi cuma 1 semester aja bro kuliahnya. Kalau yang kelas reguler itu 2 semester, kayak gitu, 2 semester. Jadi RPL ini, rekognisi pembelajaran lampau ini khusus untuk orang-orang yang sudah memiliki eh, pekerjaan yang memang pekerjaannya atau profesinya itu berpraktik di bidang keinsinyuran. Salah satunya profesi atau pekerjaan bidang safety dan enviro HSE itu masuk praktek di bidang keinsinyuran, bidang kejuruan teknik industri untuk safety-nya. Tapi untuk environnya itu bidang kejuruan lingkungan, teknik lingkungan, kayak gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah bisa masuk kelas reguler, ikut kuliah, bikin karya ilmiah atau tugas akhir tentang K3 tentang safety. Nah, kita juga nggak nyangka kalau Oke. bisa bisa sampai bikin karya ilmiah seperti itu. Jadinya kan keren. Bisa kita tulis di kurikulum vitae ya. Yang sebelumnya cuma skripsi, tambahan lagi karya ilmiah di bidang kolom publikasi di kurikulum vitae itu ada skripsi, ada karya ilmiah tentang K3 yang itu menunjang profesi saya gitu untuk bekerja kayak gitu kemarin itu ya. Terus Kuliahnya apalagi ya? daring mas berarti Ah, atau online ya berarti ya? Kemarin sempat satu satu semester ya jadinya. Kuliah 1 semester nulis iya, tugas akhir. daring semua. Jadi aku mulai UM Undip sampai wisuda, itu aku nggak ke kampus sama sekali. Nggak ketemu aku sama kampus itu nggak ketemu. Mulai UM sampai mulai UM sampai apa? Sampai wisuda nggak ketemu. Nggak ketemu dosen secara langsung, kampus nggak ketemu gitu, operator di kampus juga nggak ketemu yang biasanya komunikasi soal tugas-tugas dosen atau apa tugas akhir itu nggak ketemu daring. Sebenarnya sih tujuannya sih kenapa kok aku kuliah kuliah insinyur ini, tujuannya itu sebenarnya aku pengen eh, punya ijazah atau ya punya ijazah yang diterbitkan dari Fakultas Teknik gitu, Undip gitu. Karena apa? Karena nyari kerja di bidang HSE itu pasti yang dicari kalau enggak FKM ya teknik gitu, FKM yang K3 ya teknik. Dua itu biasanya. Mentok-mentok nanti ke sains. Nah, kalau sains itu kan bidang kita ya. Kelautan, biologi, matematika itu bidang kita. Itu pun jarang yang nyari. Ya gitu. Itu pun masih jarang yang nyari. Pasti kebanyakan teknik kalau enggak K3 FKM. Nah, aku pengen pengen punya itu gitu, ijazah dari Fakultas Teknik gitu. Dan juga Dan gelarnya gitu kan. Nah, tapi saat masuk ke kuliah insinyur,
ternyata ini kuliah ini eh, kuliah ini spesifikasi untuk memang untuk profesi gitu. Wah, tambah seneng, tambah keren ini. Kayak gitu kan. Memang dia profesi gitu. Cuman aku aja yang dari awal itu kurang nyadar gitu. Kalau ternyata itu aku itu akan kuliah profesi kayak kayak dokter gitu loh, kayak perawat, kayak akunting, kayak arsitek kayak gitu kan. Ternyata seperti itu, kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillah eh, bisa jadi nilai tambah. Kalau bahasa kerennya mungkin berhasil menginspirasi eh, senior ataupun junior. Kalau ini kemarin berhasil mempengaruhi senior saya yang dulu bimbing skripsi saya untuk kuliah insinyur, Mas Niharul Anas ya, alumni Kesemat juga. Oh, Dia kelautan Undip 2008. Ya, dia malah Mas Niharul Anas ini sapaannya kan Mas Arul ya. Malah Mas Arul ini dia kuliah insinyur sambil sertifikasi di LSKI PII, dapatnya IPM, insinyur profesional madya. Keren ya, karena memang ya namanya senior ya, dia udah kerja di atas 7 tahun di bidang safety, kualifikasinya masuk untuk IPM. Waktu itu saya belum masuk IPM, aku waktu itu masuk IPP, insinyur profesional Pratama. Makanya di LinkedIn itu ada tulisannya Eskel IPP kan yang terakhir, oh, Eskal IPP. insinyur Yanuar Yoga Pradana Eskel IPP. Itu IPP itu insinyur profesional Pratama, bagi insinyur yang masa kerjanya di bawah 7 tahun, tapi di atas 5 tahun, kayak Oke. gitu. Jadinya, Ini ini apa namanya? Ternyata kalau misalkan kita pengen itu pasti ada jalan ya, Mas. Udah ditutup aja dibuka ya ini itu, ya. ya itu makanya siswa teknik kok yang kuliah insinyur itu ya ada peternakan, ya ada kehutanan, kayak gitu. Mungkin yang kehutanan pengen kayak Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi kan insinyur Joko Widodo, karena dia orang kehutanan senior generasi dulu ya, waktu masih Hmm, insinyur kayak Pak Munasik ya. Nah, kayak iya. gitu. Kehutanan juga Sekarang ada waktu itu yang kuliah. Sekarang jadi Eshud ya, sarjana kehutanan. esud sekarang. Heeh, itu jadinya. Oke, Mas. Ya mungkin selamat ya buat ini Mas gelar barunya Insinyur Iya, Yanuar terima kasih. Yoga. Keren banget ini. Iya. Mas, aku mau tanya sih Mas, ngomong-ngomong soal tadi kan banyak tentang Hmm. apa namanya membangun relasi di baik setelah menjadi Hmm. alumni dari Undip ataupun Iya. ketika masih mahasiswa gitu. Sebenarnya tuh penting nggak sih Mas kalau dulu waktu jadi mahasiswa tuh ikut organisasi mahasiswa ataupun organisasi internal eksternal kampus ataupun apapun itu tuh seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya itu, apalagi misalkan kesemat kayak gitu Mas. Oh ya, kalau organisasi internal kampus, misalkan kayak UKK, kalau di Undip nyebutnya, ataupun UKM, Undip ya, setingkat universitas ataupun setingkat fakultas ataupun setingkat jurusan. Kalau buat aku sendiri sih penting banget ya, karena kalau kita nggak ikut organisasi kayak gitu, kita mau ngapain juga gitu, sayang juga gitu kan. Yang pertama mau ngapain coba? Masa cuman kuliah sambil ngerjain tugas? Itu jadi dasar yang pertama dulu loh ya. Itu harus jadi dasar yang pertama dulu, karena kalau kita nggak mikirin hal itu, kita akan jadi orang yang nggak bisa mikir cepet, kebanyakan mikir, dan telat mikir gitu. Kita harus mikir dulu, ngapain kita kalau nggak berorganisasi gitu loh. Cuman ngerjain tugas kuliah dan juga kuliah gitu. Kecuali ya kalau di kampusnya memang nggak ada organisasi gitu. Kalau kampus kan macam-macam ya, ada kampus yang skalanya gede banget, ada yang kampus yang skalanya kecil, mungkin seperti sekolah tinggi ilmu ekonomi yang mungkin cuma satu fakultas kayak gitu. Tapi kalau kita khususnya kita kuliah di Undip atau kayak kayak di Undip seperti di kampus-kampus besar yang lainnya ya, otomatis harusnya banyak apa unit kegiatan mahasiswa. Itu sangat penting buat aku. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, eh,
di unit kegiatan mahasiswa itu ada kegiatan yang nggak kita pelajari di kampus, yang nggak diajarin dosen di kampus. Contohnya kayak organizing ya. Apa itu namanya? Sorry, kayak cara cara mengorganisasi industri gitu. Sorry, maaf. Cara mengorganisasi eh, organisasi kita gitu. Misalkan Kesemat kan banyak tuh ininya apa namanya? Programnya C, 1 tahun ada berapa itu? Ada 22 30, kegiatan. 30-an lah sekarang. Ada 30-an kegiatan malahan ya. Nah, itu yang akan memaksa kita untuk belajar mengorganize organisasi gitu, di mana nanti akan berguna untuk kita mengelola organisasi industri. Organisasi industri itu perusahaan tempat kita bekerja kayak gitu. Gimana kita ngelola anak buah kita, bawahan kita, gimana kita ngelola eh, emosional kita saat bekerja, gimana kita menghadapi atasan. Kalau kita mengorganize organisasinya apa, kegiatan atau programnya Kesemat yang puluhan itu, kita kan akan interaksi dengan junior dan juga senior kita Senior. gitu. Nah itu, nah itu yang akan kita apa namanya, dapatkan ilmunya, dan akan secara nggak langsung bisa kita praktekkan di saat kita kerja gitu jadinya. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, relasi tentunya. Nah, di situ kita akan kuat nih berteman dengan senior, dengan junior di Kesemat gitu. Misalkan di Kesemat ya, di Kesemat itu. Nanti waktu kita akan kerja gitu kan. Kita lulus kuliah gitu. Kita kalau mau nyari kerja, kita mau nanya pekerjaan, kita mau nanya caranya gimana sih ngelamar gitu. Itu yang paling enak ya sama sama teman-teman yang dulu di Kesemat gitu, yang dulu di organisasi itu gitu, yang dulu di organisasi itu. Tapi jangka panjang ya, jangka pendeknya sih kalau saya dulu eh, bisa penelitian bareng, bisa ngerjain skripsi bareng, nanya-nanya skripsi kayak gitu sih, antara saya dengan Mas Arul itu waktu itu kayak gitu itu. Tapi secara jangka panjang ya itu tadi, kita bisa eh, sudah punya pengalaman untuk mengorganize organisasi kita di kampus, dan nantinya kita implementasikan di dunia kerja gitu. Dan Jadi juga relasi. jadi penting banget ya Mas ini untuk melatih istilahnya soft Mm-mm. skill kita, cara kita Soft menjadi skill. seorang pemimpin, kemudian eh, regulasi apa namanya masa seperti itu, kemudian membangun relasi. Mas mungkin ada Mm-mm. titipan titipan pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, tadi ada yang nitip, coba tanya ke Iya. Mas Yoga nih. Pertanyaannya adalah seberapa penting sih Mm. Mas sebuah alma mater itu dan relasi menurut Mas Yoga untuk di kehidupan Mas Mm. Yoga yang sekarang kayak gitu. Seberapa penting sih? Pertanyaannya gaya betul ini apa? Berat betul ini kayaknya. Ini Soalnya aku siapa ngelihat nanya Mas ini? Yoga juga ngelihat Mas Yoga Eh, bangga gitu dengan ya alma mater yang selama ini Mas Yoga kenakan, mungkin Undip, mungkin Kesemat, Iya. kemudian sekarang juga ngambil nih ya master juga ya di UPN kayak gitu. Itu seberapa penting dan berpengaruhnya di kehidupan Mas Yoga? Iya, sangat berpengaruh sih bagi saya, karena yang pertama, nah kalau kita ngomong alma mater kan berarti kampus. Kalau ngomong relasi, intinya di sini mungkin alumni ya berarti ya. Ataupun teman yang bukan alumni tapi itu relasi saya gitu, seprofesi ataupun bukan seprofesi, tapi sebidang, misalkan sebidang dia kerja di tambang atau dia kerja di oil and gas kayak gitu-gitu, atau kerja di pabrik kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong dulu, kampus itu besar karena nama alumni gitu. Seperti halnya
Insinyur Soekarno. Nah, itu kan gede. ITB jadinya gede, gitu kan. Nama ITB kan dia kan alumni ITB, Sri Mulyani gitu. Jadinya nama UI gede juga karena Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani itu menteri alumni UI gitu. Dulu seperti itu ya. Tapi kalau sekarang nggak seperti itu lagi kayaknya, genrenya kayaknya, generasi zamannya kayaknya nggak seperti itu lagi kayaknya. Sekarang yang gede itu nama mahasiswanya, Yoga gitu, Januar Yoga Pradana. Bisa dibilang eh, oke karena alumni Undip gitu misalkan kayak gitu ya kita harus pede juga ya kan kayak teman saya gitu, kayak teman saya kan si A ini kerja di tempat kerjanya, dia di tempat kerjanya itu dibilang dibilang oke gitu karena dia alumni ITB gitu. Apalagi kalau di tambang, kamu namanya siapa gitu, kenalan, terus alumni mana, alumni UPN, wah kenal kenal semua gitu karena anak tambang UPN di mana-mana ada di perusahaan tambang kayak gitu. Jadi jadi saya sangat eh, sangat penting akan sebuah nama alma mater karena alma mater itu sudah membesarkan diri saya pribadi gitu. Membesarkan membesarkan nama saya, sorry, membesarkan membesarkan diri saya bisa sampai hari ini saya melangkah, saya berkarir, saya kerja, saya hidup, saya berkeluarga kayak gitu. Karena ya itu semua didikan dari dosen-dosen yang ada di Undip, dari nama Undip itu sendiri yang Undip itu kampus besar dan juga teman-teman di Undip, entah itu junior saya, entah itu senior saya ataupun teman sebaya saya kayak gitu. Itu semua yang membuat suatu kekuatan bagi saya sampai hari ini bisa bisa bertahan gitu loh, bisa bertahan hidup gitu loh, bisa mempertahankan keyakinan saya kalau saya itu bisa dan nggak kalah dengan alumni dari kampus besar yang lainnya di Indonesia kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin relasi, yang pertama adalah relasi dari internal dulu nih, dari alumni Undip nih. Itu yang saya pegang benar, yang saya pegang, yang saya rawat, saya maintenance lah ya, di mana saya butuh mereka dan mereka juga pasti butuh saya. Jadi kita saling membutuhkan. Sama juga dengan Undip ya, Undip tuh butuh kita dan kita juga butuh Undip gitu. Pasti itu karena nama kampus besar juga karena nama nama apa karena sebuah kampus juga nggak ada apa-apanya juga kalau nggak ada Alumni. alumni yang mengakuinya gitu loh. Meskipun alumninya itu bukan orang besar sebesar Soekarno, sebesar Sri Mulyani ya. Tapi kalau Undip punya alumni yang tapi alumninya itu nggak mengakui bahwasanya kamu dari mana? Dari kampus di Semarang. Nggak nyebut nama Undip. Waduh, nggak dikenal Undip. Bisa mati. Bisa mati brandingnya Undip itu meskipun sekarang dia masuk 10 besar di Indonesia. Bahkan masuk masuk beberapa world ranking apalah itu peringkat-peringkat ranking internasional kayak gitu. Tapi kalau ada alumni kerja di tambang atau kerja di proyek apa atau kerja di bank apa gitu, lulusan mana? Lulusan di Semarang gitu. Habis itu dia nggak nyebutin nama kampusnya. Nol bagi saya itu gagal Undip itu membentuk suatu suatu citra atau suatu kekuatan alma mater ke alumninya, ke mahasiswanya. Makanya kita butuh butuh itu ya. Undip butuh kita butuh Undip. Antara alumni juga gitu. Saya butuh butuh apa namanya alumni Undip yang lainnya juga pasti butuh saya. Kita saling saling keterkaitan untuk profesi, untuk pengembangan diri, untuk karir kayak gitu. Pasti itu yang saya kedepankan. Yang pertama alumni Undip sih. Yang kedua ya yang kedua relasi saya kerja di tempat yang lain kayak gitu. Misalkan saya dulu pernah kerja di perusahaan A, pernah kerja di perusahaan B, relasi yang mana sangat-sangat membantu kita dalam hal nyari kerjaan, nyari ilmu, nanya tempat training, terus apa namanya, saling saling kabar-kabaran lagi di mana. Terus misalkan dia, aku lagi di Bali, aku lagi di sini tempatnya bagus.
untuk wisata kayak gitu-gitu. Nah, tuker-tukeran informasi kayak gitu. Terus nanti juga kalau ketemu di tempat kerja yang baru lagi juga enak gitu, nggak canggung lagi. Kita udah punya kenalan, udah punya relasi. Jadinya apa ya? Jadinya kita jadi punya kekuatan gitu loh. Kita nggak Iya, iya, sendirian iya. jadinya Benar, kayak benar, gitu. benar, benar, benar. Itu. Benar. Istilahnya kalau misalkan Mas Yoga di luar sana denger, misalnya saya alumni Undip tuh udah seneng ya Mas denger. Oh iya, seperti keluarga ya Mas. Seolah-olah kayak kayak udah kenal lama, padahal dia baru kenal itu, tapi Mas juga terbuka untuk membantu sesama alumni ataupun Iya, teman. Hmm. ya kalau aku pribadi iya sih, kayak gitu. Eh, apa ya? Seneng sih kalau kita bisa ketemu di suatu tempat, apalagi satu proyek atau satu satu perusahaan gitu misalkan. Jadi kita di situ seperti punya rasa bahwasanya eh, bukan cuma mereka gitu loh yang besar itu, kita juga besar gitu di sini. Karena kita di sini satu alma mater gitu. Karena yang namanya dunia kerja itu pasti ada gap alma mater, gap hobi, hobinya apa gitu. Misalkan hobinya golf gitu, yang elit-elit ya. Ini ngegap nih anak-anak golf. Pokoknya yang paling gede ya impact-nya atau efeknya ya kalau udah main alma mater selesai tuh kayak gitu. Karena itu kuat banget impact-nya. Pernah gitu di suatu perusahaan oil and gas itu alumninya kampus A dan B. Mereka hanya nerima mahasiswa magang ya dari kampus A dan B, kampus yang lainnya nggak diterima gitu loh. Bayangin kalau udah kayak gitu. Kacau nggak? Itu, ya Privilege itu. ya Mas. Eh, iya, itu kan keren banget gitu. Kalau itu terjadi di Undip loh. Kalau itu terjadi di alma mater atau alumni Undip loh ya, yang ada di suatu komunitas atau di suatu perusahaan. Wah, keren banget itu. Mengembargo kampus-kampus yang lainnya. Bayangin. Nggak mandang jurusan. Anak sastra masukin, anak apa masukin, teknik mesin masukin. Padahal yang mimpin itu dari Kelautan Undip misalkan. Kayak gitu kan keren tuh. Dan itu terjadi di dunia kerja di kampusnya alma mater kampus A dan B itu tadi. Yang itu kampus besar lah, tahu sendiri lah mungkin ya. Kayak gitu. Hmm. Itu. Mas Yoga, Itu pentingnya itu sih bagi hmm. saya. Mas Yoga, ini apa Ya. namanya? Ngomong-ngomong soal tadi ada alma mater, ada relasi, kemudian kaitannya sama profesi. Ini ada nggak sih Mas tips dan trik yang Hmm. bisa dibagikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih mahasiswa atau baru lulus, itu gimana sih untuk sukses dalam karirnya, dalam pekerjaannya tuh, dari Mas Yoga sendiri punya tips dan trik ya nih buat teman-teman di luar sana? Iya. Jadi Apapun. ini jadi ini relate atau nyambung dengan pertanyaan yang tadi belum kejawab ya. Yang tadi ada pertanyaan kenapa sih kok kerja HSE gitu padahal dulu Kelautan. gitu ya. Iya, belum ada komunitas HSE Kelautan Undip gitu. Nah, kalau yang anak-anak sekarang kan kerja HSE yang angkatan-angkatan 2017, angkatan 2016, 15, itu karena sudah ada komunitas, mungkin ada celah di situ juga, informasi lebih gampang kayak gitu ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan itu juga sebagai trik juga sih. HSE atau Health Safety Environment itu adalah suatu kalau bilangnya Mas Santoso ya, bahasanya Mas Santoso, itu adalah suatu apa namanya? Alternatif ya. Suatu suatu alternatif atau pilihan pilihan bekerja atau lapangan pekerjaan untuk sarjana kelautan gitu. Yang saat ini sudah berganti menjadi sarjana sains ya. Kalau kita kan dulu eskel ya, sarjana kelautan atau sering dipelesetkan sarjana keluyuran karena kita praktikumnya kemana-mana gitu. Nah, jadi HS itu sebagai alternatif gitu. Nah, alternatifnya apa? Ya alternatifnya kalau kita
nggak nemu pekerjaan di bidang kita, misalkan di bidang kelautan gitu, kita tahu sendiri bahwasanya kalau saya rasa di hari ini belum ada industri yang bergerak di bidang kelautan. Itu ada ya mungkin konsultan-konsultan seperti itu yang itu mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah negara atau kementerian atau dinas provinsi gitu. Kalau industri purenya belum ada, seperti industrinya perikanan, industri pengalengan ikan, pengalengan sidat, industri tambak, industri pakan udang, industri pakan ikan, aquafit itu kan mereka sudah ada itu industrinya, lapangan industrinya udah ada. Nah, kalau kita kan belum, tahu saya gitu. Nah, HSE ini sebagai alternatif nih, kalau kita nggak nemu itu, kita bisa ke bidang HSE. Nah, untuk triknya, mahasiswa yang saat ini misalkan atau mahasiswa di pertengahan gitu, mahasiswa pertengahan, mungkin semester semester berapa ya, semester 5 atau semester 6 ya, ataupun mahasiswa tingkat akhir semester 8 misalkan, ya. Kita harus bisa baca trik tersebut. Kita harus bisa sebagai trik, kita harus bisa alternatif itu gitu. Kalau kita nggak bisa nanti kerja di bidang kelautan, saran saya atau triknya, saran saya jangan idealis gitu. Saran saya jangan idealis. Dan triknya alternatif tadi itu masih ada kesempatan kerja di bidang HSE gitu. Atau di bidang lain lah ya. Kalau saya kan HSE ini gitu. Jadi itu tadi apa namanya? Sarannya jangan idealis, triknya harus bisa baca alternatif pekerjaan yang lainnya. Ya memang sih dalam apa namanya? Dalam konteks apa? Dalam nama mahasiswa itu kita sering dengar ya, yaitu atau istilah bahwasanya idealisme adalah harta terkaya dari mahasiswa gitu. Tapi kan itu pas mahasiswa. Tapi kan itu pas jadi mahasiswa. Lah kalau kita sudah lulus kuliah kan bukan mahasiswa lagi. Kayak gitu. Bisa gitu. Tapi kalau mau nggak idealis, ya boleh juga. Nggak ada yang maksa harus idealis. Dan buktinya ya teman-teman saya ya ada yang sampai saat ini idealis di bidang kelautan gitu. Tapi ya memang waktu itu dia jalannya itu dapat gitu, kesempatannya itu ada gitu untuk kerja di WWF, untuk kerja di TNC, kayak gitu ya, LSM internasional, ataupun kerja di Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, LIPI, kayak gitu, Kemenko Marves, seperti komting saya 2009 itu si Irfan itu sekarang di Kemenko Maritim. Ya, memang jalannya ada gitu. Si Irfan itu dulu juga gitu. Waktu itu Irfan itu awal kerja itu jadi sales alat berat PT Bina Pertiwi, anak perusahaan United Tractors. Sambil kuliah MBA Magister Business Business Administration administration. UGM Kampus Jakarta. MBA UGM Kampus Jakarta. Setelah itu dia dapat 2 tahun apa 3 tahun ya kerja, terus dapat PNS di Menko Marves itu, Menko Maritim itu, dan investasi. Tapi ada juga yang memang langsung lulus kuliah langsung WWF, lulus kuliah langsung KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Ya memang jalannya ada gitu, jalannya ada. Sesuai idealismenya sampai hari ini mereka sejalan ya. Sarjana kelautan, kerjanya kelautan gitu. Gitu. Dan kalau menurut saya itu bukan suatu tekanan harus idealis sih. Ya karena mereka hanya mengikuti jalan rezeki yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kayak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngikutin idealis kita dan kita tetap ngoyok gitu kan, kita tetap ngotot di situ gitu, bisa-bisa nggak makan kita, bisa-bisa nggak nikah kita nanti. Kapan kita mau nikah, kapan kita mau makan, masih banyak perencanaan yang harus kita siapkan untuk masa depan, untuk nyenengin kedua orang tua, ya itu masih banyak kalau menurut saya. Dan itu sudah saya buktikan ya, dengan saya tidak idealis, saya dulu nggak nemu jalan atau belum nemu jalan di bidang kelautan, dan mungkin saya juga sudah dikasih jalan sama Tuhan untuk ke HSE, saya jalankan, saya bisa kerja,
saya bisa kuliah lagi, kuliah insinyur, saya bisa nikah, saya bisa lanjut sekolah S2 juga saat ini. Kayak gitu. Dan ternyata nggak perlu ngotot-ngotot untuk idealis, kita bisa berkarya gitu loh, di bidang yang lain gitu. Ya asalkan semuanya positif, nggak merugikan orang lain, nggak nyuri, nggak apa, kayak gitu kan. Itu sih Mas, kalau kalau menurut saya itu gitu. Oke Mas Yoga. Sangat luar biasa sekali nih ceritanya. Terus saran dan triknya tadi jangan idealis, cari alternatif, dan semua pasti ada jalan bagaimanapun itu. Kalau kita tulus buat melakukan hal tersebut, dan asal kita nggak Hmm, nyolong tadi ya Mas, kita cari uang iya. juga halal, pasti Tuhan kasih jalan semuanya. Ya Mas, ini luar biasa sekali Hmm, pada pagi hari ini, udah mau siang ya, kita nggak terasa ngobrol-ngobrolnya. iya, Sebenarnya masih banyak Mas yang pengen saya tanyakan, tapi ya siap. udah berapa jam Mas? Udah 1,5 jam loh Mas. Iya, nggak ada Nanti habisnya kalau ngobrol kita memang. bisa disambung lagi nanti mungkin lewat Siap. telepon, atau nanti saya ke Hmm, Banyuwangi juga ketemu Mas Yoga, kita ngopi bareng lagi, kita ngobrol lagi. Yang kemarin iya, pengen aku ngobrol itu sertifikasi mangrove tuh loh Mas, tapi kan ya iya, iya, masih masih banyak lah nanti lewat telepon atau lewat media-media yang lain, ya gitu sih Mas. iya, Terima kasih siap, banyak Mas siap, siap. Yoga, udah hadir pada Iya. pagi hari ini, sangat eh, Oh iya, senang kalau saya. kalau yang ini, yang tadi itu yang apa namanya? Yang tadi itu alternatif ya, aku nyebutnya alternatif ya. Itu Ya. selain alternatif, kenapa aku bisa melatar belakangi alternatif tersebut untuk aku masukin Hmm. alternatifnya itu karena memang awalnya itu aku dulu itu udah dapat ini sih, udah dapat saran-saran juga dari alumni Mas Farid, Mas Joko, yang Mas Farid itu dan Mas Joko Pertamina saat ya. ini ada di Pertamina, Pertamina apa namanya ya, Pertamina OSES ya, Offshore Sumatera East gitu ya, yang dulunya itu Sinox ya, China National Oil Company, yang sudah dialihkan ke Pertamina. Itu dulu Mas Joko, Mas Farid itu sama apa namanya, Mas Joko, Mas Farid itu dulu ini ya, eh, memberikan saran bahwasanya HSE sebagai alternatif. Nah, sudah ada beberapa senior yang kerja itu dibantu mereka semua. Dibantunya itu dalam artian diarahkan untuk mengikuti training. Trainingnya dulu itu training untuk basic safety. Ya, training basic safety dulu kita. Kita dulu ada training basic safety selama selama kurang lebih 5 hari apa 1 minggu. Itu kita dapat dapat 5 sertifikat, dan itu memang perusahaannya Mas ini ya, Mas, tempatnya Mas Farid dan Mas Joko itu. Harus. Tapi mereka nggak ini ya, waktu itu dulu nggak apa namanya, nggak kok promosi di kampus gitu, nggak. Ya cuman ketemu sama kita sama angkatan 2009, ngobrol sama aku dan juga teman-temanku. Waktu itu kita daftar 5 mahasiswa kelautan, 5 mahasiswa oceanografi, training di situ. Akhirnya selesai training, kita cari train tambahan lagi di luar, di lain tempatnya Mas Farid itu, yang namanya PT Safar Bersaudara. Itu dulu namanya CV Safar Bersaudara. Sekarang sudah jadi PT Safar. Nah, Sahabat setelah Farid itu itu ya kita Mas. ah, Sahabat Farid. iya. PT PT Nah, Sahabat Farid. Safar. ya, Safar itu yang sekarang sudah jadi PT. Kemudian kita cari training training awareness lagi, lulus buat bakal kerja ASE. Dan alhamdulillah, dari 10 mahasiswa yang training tersebut dari angkatan 2009 itu banyak yang nyantol untuk kerja di bidang HSE juga. Itu. Yang karena ada anak 2009 yang ikut sebelumku, kayak kayak Cahyadi, kayak Fakih, itu ikut sebelumku gitu waktu gitu. Itu tambahannya itu kayak gitu. Oke, Kalau mau mantap. training di Mas Farid juga saat ini ada juga kelasnya kayak gitu. Di Gitu. Safar itu ya, PT Safar. Itu tambahannya. Iya.
Heeh. Oke Mas, mungkin Siap. apa namanya, nanti kita ada kesempatan lagi lah buat ngobrol-ngobrol terkait. Ya ini kan Yayasan Ikamat pengen buat sertifikasi mangrove. Nanti ternyata alumni-alumni Kesemat juga banyak yang terjun di Iya, bidang itu dan mengerti ya bagaimana pasar sertifikasi di luar sana, apalagi khususnya sertifikasi mangrove yang masih belum banyak ada dan masih dicari orang kayak gitu sih Mas. Mungkin ada sesi lain nanti untuk kita mungkin bisa telepon atau siap, ngobrol sih Mas nanti. Siap ya Mas? siap. Mantap. Ya, mungkin itu aja Mas Yoga hari ini. Terima kasih banyak udah uh, berbagi pengalaman, berbagi tips, trik, saran, cerita yang sangat menginspirasi teman-teman semua. Semoga nanti video ini bisa dilihat oleh teman-teman. Semoga lebih terpacu lagi untuk Semoga. karir profesinya masing-masing apapun itu tetap harus banggakan alma mater kita. Iya, amin. Ya, terima kasih Mas Yoga. Kita salam mangrover ya. Sama-sama. Oke, Salam mangrover. salam mangrover. Semangat mangrover. Semangat mangrover.